Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang Basic TOEFL Test part ketiga, lanjutan dari video yang kemarin ya. Langsung saja, I will give you 30 seconds for answering the questions and I will appear the questions on the screen. Langsung saja kita ke number 1. 30 seconds start from now. Okay, the time is over. Kita langsung saja bahas number 11. Of classical ballet in the United States begin around 1830. Cari subjek dan juga kata kerjanya. Nah, di sini kita temukan kata kerja ya. Verbnya adalah begin yang merupakan kata kerja bentuk lampau, pasnya. Begin around yang dimulai sekitar tahun 1830. Nah, di sini yang bla 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 banyak sebenarnya sebagai subjek semua ya. Nah, subjek yang ya subjek. Nah, kita akan temuin setelah bla 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 bla, setelah titik-titik di sini ada of. Yang artinya ketika ada of pasti di depannya itu membutuhkan noun yang spesifik. Oke ya, membutuhkan noun spesifik. Kita cari aja nounnya yang sudah spesifik seperti itu ketika ada of. Kalau kita lihat jawaban yang A, to teach di sini sebagai to infinitive ya, yang artinya di sini adalah kata kerja. Berarti bukan A. Kalau B, teaching juga bisa dijadikan noun. Teach base verb ditambahkan ing itu bisa jadi kata kerja juga ya, bisa dijadikan kata benda juga, noun juga. Tetapi di sini konteksnya kan kita kalau ada of berarti spesifik. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda spesifik, berarti bukan B. Kalau C, it was taught. It di sini sebagai subjek, was taught sebagai verb. Nah, ada dua subjek dan verb. Berarti kalau misalkan subjek verb di dalam subjek lagi seperti itu ya, kurang tepat jawabannya. Dan kalau seperti itu harus adanya conjunction yang menghubungkan antara subjek verb dan juga subjek verbnya. Dan di soal yang tersedia tidak ada yang namanya conjunction. So, jawaban yang paling tepat adalah D. The teaching. Ya, because teaching sebagai noun, the-nya sebagai artikel yang menunjukkan bahwasanya ini tuh specific. The teaching of classical ballet in the United States began around 1830. Next number 30 seconds start from now. Okay, the time is over. Kita bahas number 12. Mason bees are solitary bees, which means blah 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 in colonies like honeybees or bumblebees. Oke, kita identify lagi mason bees di sini sudah membentuk kalimat yang sempurna ya. Oke, kita sudah membentuk kalimat yang sempurna, subjek, ada kata kerjanya, ada objeknya juga. Nah, which mean, menurut kalian which ini sebagai conjunction bukan? Nah, hati-hati di sini ya, ketika ada which di sini yang di depannya ada means, ini bukan berposisi sebagai conjunction lagi guys. Tapi ini tuh merupakan prasa. Ya, prasa awalan di sini which means yang artinya kesatuan, artinya tuh yang artinya kayak gitu. Yang menjelaskan mason bees are solitary bees yang artinya. Jadi kalimat which means ini menunjukkan kepada subjek verb yang pertama ini. Nah, berarti di sini kita lihat juga kalimat setelah titik-titiknya in colonies like honeybees or bumblebees. Berarti di sini cuman sebagai penjelas ya. In di sini sebagai preposisi adverb ya, add preposisi in on at ya, dan juga sebagai penjelas colonies like honeybees or bumblebees. Berarti di sini kita membutuhkan yang namanya apa? Subject, verb, dan juga conjunction. Nah, sebenarnya ini tuh ada dua kalimat karena di sini kalau kita lihat ada koma ya. Ketika ada koma itu
memungkinkan banget untuk terjadinya dua kalimat yang jadikan satu. Ya, kalau ada dua kalimat yang jadikan satu, berarti itu di tengah-tengahnya harus ada conjunctionnya. Oke, kita langsung aja lihat jawaban yang A. Do not live. Do not live di sini cuman verbnya aja, berarti bukan. B. When they do not live. When sebagai conjunctionnya, they sebagai subjeknya, do not live sebagai kata kerjanya. Secara structure itu tepat, tetapi balik lagi kita apakah artinya juga tepat? Ya, di sini kalau kita artikan, lebah mason adalah lebah soliter yang artinya ketika mereka tidak hidup di zaman kolonial seperti lebah madu atau lebah bumble. Di situ arti ketikanya kurang tepat ya. Maka jawabannya kurang tepat B. Kalau D, that it does not live, does not live di sini juga menyusun kalimat yang sempurna, conjunction subject verb. Nah, conjunction subject verb. Yang salahnya di sini adalah it-nya guys, subjeknya. Karena mention beast di sini sebagai plural, subjek plural, jadi it-nya itu kurang tepat di sini ya. That it does not live. Yang paling tepat adalah C. That do not live. That-nya sebagai conjunction, D-nya subjek, do not live-nya sebagai kata kerja. Dan ini yang paling tepat. Next number 13. 30 seconds start from now. Okay, enough. Kita bahas number 13. Long before the advent of written literature, blah 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 blah, their myths and stories in oral poems told by successive generation. Nah, kita langsung aja long before advent of written literature. Di sini kita tidak menemukan yang namanya subjek dan verb ya. Berarti ini sebuah prasa doang. Ini tidak masuk subjek, tapi ini sebuah prasa. Susunan kata-kata yang tidak sempurna, tapi mempunyai arti seperti itu. Nah, their myths and stories in oral poems told by successive generation. Nah, di sini berarti kita butuh yang namanya subject verb lagi ya. Butuh yang namanya subject verb. Their myths and stories in oral poems. Nah, di sini tuh dia juga sebagai kata kerja. Kata kerjanya sebenarnya di sini ada limiting, guys. Nah, di tengah-tengah poem dan tuh ini ada limiting yang ada which ya, sebenarnya ada which was, sebenarnya ada which was di sini, tapi delimiting dihilangkan seperti itu pengurangannya. Which was yang diceritakan, sebenarnya itu kalimat pasif, artinya nanti seperti ini, mitos mereka dan cerita mereka di dalam puisi oral yang diceritakan. Nah, which-nya itu yang diceritakan oleh successive generation, generasi turun-temurun. Berarti yang kita cari adalah subject dan verbnya. Oke ya. Kalau kita lihat jawaban yang di people who recorded. People sebagai subjek, who sebagai conjunction, recorded sebagai kata kerjanya. Sedangkan yang kita butuhkan adalah subject verb aja. Nggak membutuhkan who ya. Jawaban D kurang tepat. C, people's recording. People's recording di sini sebagai kata kerjanya saja. Subjeknya aja, karena people's recording itu rekamannya orang. Kata ganti atau subjeknya subjek kepemilikan, kurang tepat. Kalau recording people di sini sebagai noun, recording people berarti rekaman orang sebagai subjek aja, gak ada verbnya. So jawaban yang paling tepat adalah A. People recorded, people sebagai subjek plural, recorded sebagai kata kerja. Next number 30 seconds start from now. Okay, the time is enough.
Number 14, comparative anatomy is blah 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 classification of both plants and animals. Langsung aja, comparative anatomy kita ketahui bahasanya ini sebagai subjek, is kata kerja, blah 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 classification of both. Nah, di sini ada of. Berarti ketika ada of itu kita membutuhkan yang namanya noun. Nounnya berupa noun spesifik. Kalau noun spesifik yang ada de-nya ya di sini, de, seperti itu, yang ada artikelnya. Artikel. Nah, di sini of course kalau kita pilih B, kita limiting B ya, karena B di sini udah salah. Dan kalau misalkan kita dari D, the basically di sini sebagai adverb of manner. Nah, sedangkan yang kita butuhkan adalah the, setelah the itu noun. Ya, setelah the itu noun. Kita cari yang nounnya. The basically adverb. Ini bukan. Yang C, the basis of. Nah, ini basis juga basis, the basis that ya. Ada that di sini sebagai conjunction. The basis that classification bisa jadi juga. Oke, pilihannya adalah the basis for atau the basis that. Kita butuh yang namanya mengartikan. Oke, kalau misalkan the basis that yang basis atau basis bahwa, comparative anatomy adalah basis yang klasifikasinya yang keduanya mengandung animal, hewan, atau tumbuhan. Nah, berarti kurang tepat ya secara arti. So, jawaban yang paling tepat adalah A, the basis for. Comparative anatomy adalah basis untuk classification, penggolongan kedua dari tumbuhan dan hewan, seperti itu. Next number, the last number 15. 30 seconds start from now. Okay, the time is over. Number 15. Although legend has it that the Pilgrims first set foot in America on Plymouth Rock in 1620. Blah 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 blah. Documentary evidence confirming. Although legend has it. Oke, kita meskipun legend mempunyai di sini sebagai kata kerja, berarti ini subject. That conjunction, the Pilgrims first set, the Pilgrim sebagai subjek lagi, the Pilgrim first set sebagai set foot sebagai kata kerja in America on Plymouth Rock in 1820. Dan secara di atas itu susunan kalimatnya sudah komplit, benar ya, subject verb conjunction subject verb udah benar. Dan berarti di sini ketika habis command documentary evidence confirming, di sini cuman sebagai penjelas aja atau objeknya aja. Berarti kita butuh yang namanya conjunction, butuh yang namanya subject verb. Butuh yang namanya subject verb lagi, ya. Butuh yang namanya subject verb. Oke, kita cari yang jawabannya subject verb. Kalau kita lihat jawaban yang A, no di sini nggak masuk ini ya, cuman sebagai kalimat answer. Bukan no, still is no juga tidak mengandung subjek, still bukan subjek, is no oke sebagai kata kerja di sini bukan juga, but sebagai conjunction, no juga bukan objek. So jawaban yang paling tepat adalah C, there is no. There-nya sebagai there di sini bisa merangkap dua jabatan ya, posisi conjunction dan juga subjek. There di sini bisa memposisikan dua posisi, yaitu conjunction dan subject. There is no yang tidak ada, artinya nanti meskipun legenda mempunyainya bahwa the Pilgrims first, bahwa peziarah atau penjelajah meletakkan batu pertamanya di Amerika on Plymouth Rock, peletakan batu pertama di Amerika pada tahun 1620. Tidak ada bukti dokumentasi yang terkonfirmasi. Nah, seperti itu
Mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, and I say thank you so much for you all for watching my video, and I hope you can practice more to get your TOEFL score, and good luck for you all. Thank you. See you.